Kabupaten Banyumas, deru kendaraan bersahutan dengan langkah-langkah yang tergesa. Kehidupan berjalan tanpa henti, namun tetap terasa hangat. Banyumas selalu menyimpan berbagai cerita yang membentuk setiap senyum warganya. Di balik dinding dapur sederhana, tangan-tangan terampil tengah sibuk menjaga sebuah warisan. Selaras dengan itu, Sarangsari, sebuah rumah produksi mini Nopia, hingga kini masih senantiasa menjaga warisan budaya dengan cara yang konsisten. Produsen Sarangsari ini berdiri sebenarnya tahun 2000. Waktu itu saya keluar dari kerja, saya bingung mau mencari pekerjaan lagi, usia sudah tidak mencukupi, jadi akhirnya saya berusaha mencoba membuat produksi kue nopia yang memang ini berasal dari kampung kami. Nah, setelah saya mencoba kita pasarkan di pasar-pasar tradisional dari Pemalang sampai Batang, terus ada juga di Selawi gitu. Ternyata keuntungannya masih sangat tipis. Jadi saya ingin uh, produk ini lebih bagus lagi. Kemudian saya mencoba dengan produk yang super, ya Nopia Super, kemudian kita kemas, kita dengan perizinan dan lain-lain. Itu akhirnya kita jadilah produk Sarangsari sampai tahun ini, alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Ya, untuk menjaganya itu otomatis dari kualitas rasa ya utamanya. Satu dari kualitas rasa dengan cara kita ada resep-resep tertentu yang mungkin kita langsung takarannya itu kita timbang sendiri, kemudian nanti karyawan hanya sekedar melaksanakan kegiatan produksinya, terus yang utama kita masih memakai alat-alat tradisional. Karena kan dengan alat-alat tradisional itu nanti jadi kualitas barangnya itu lebih awet, lebih lama karena dia lebih kering. Memang kalau dengan kualitas dengan alat-alat yang modern itu bentuknya lebih bagus, tapi kemampuan daya tahan dari barang ini itu tidak lama. Ya paling itu yang kita gunakan tetap menggunakan alat tradisional. Dengan ketelatenan tangan-tangan handal, adonan diuleni dan dibentuk satu persatu. Setelah terbentuk, Mino dipanggang di tungku tradisional untuk menjaga keawetannya. Kulitnya garing tapi tidak keras. Isinya manis dengan varian rasa yang beragam. Oh ya, itu pasti ya kalau untuk pendistribusian kita harus kerjasama dengan distributor-distributor karena ini kita pengalaman dari waktu kita masih menggunakan produk merek Rossi itu kita menempatkan distributor-distributor yang di wilayah Pantura. Nah, sekarang kita coba waktu pertama kita tawarkan nih ke distributor di Rita Supermall, kemudian juga kita tawarkan karena kita dulu pernah di arah Pantura, kita jadi ke Grand Jogja. Kita tawarkan, dan kebetulan di ACC kita ada kerjasama. Kemudian juga ada untuk yang lokal itu daerah Probolinggo, untuk memang di kawasan lokal kita juga masuk ke situ.
Itu jadi, kalau UMKM, sementara kami tidak, melakukan untuk kerjasama dengan UMKM karena sementara hanya untuk Rita dan Green Jogja aja, kemudian dari Yen Purbalingga kita sudah kewalahan untuk, memasok, dari barang itu, gitu. Saat ini kita belum sempat terpikir ke arah itu, karena, eee, kita juga untuk menekan, biaya produksi dari, modal kita. Karena otomatis kalau kita, membikin modal sendiri, kita harus, mengeluarkan biaya produksi yang lumayan besar, tapi, nanti juga berpengaruh, berpotensi pada harga. Nanti harga kita harus samakan di outlet, sementara kalau kita lihat, konsumen, wah ini outletnya kita sendiri, kita mesti mereka menginginkan harga lebih murah, dari barang itu. Lah sementara, eee, kita kalau harga itu nanti lebih murah, nanti, apa, harga jual di pasaran untuk distributor-distributor yang sudah kita masuki, mereka pasti akan protes. Itu satu. Yang kedua, eee, kita untuk, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk, mmm, apa, ke Rita dan Grand Jogja saja, kita kadang produksinya masih kurang, gitu. Jadi, itu yang memang akhirnya kita tidak, merencanakan untuk membuat outlet. Ya, kita kalau inovasi karena ini produk tradisional, kita paling inovasi hanya ke inovasi rasa sama pengemasan. Untuk rasa, kita ada kacang, terus, brambang, rasa durian, rasa nanas, rasa coklat, dan, rasa original asli gula Jawa. Nah, eee, yang lebih kita tekankan, kita usahakan rasa itu benar-benar, asli. Hanya yang kita kesusahan yang memang kita sudah pernah mencoba itu rasa nanas dan rasa durian itu memang tidak bisa dengan buahnya langsung. Dengan sari buahnya juga tidak bisa, jadi kita menggunakan perasa. Tapi untuk yang lain, semuanya dari asli, dari brambang juga langsung asli dari brambang, dari kacang juga langsung dari kacang, coklat juga sama. Nah, terus, yang paling utama kita juga nanti, dalam produksi, pengepakannya. Pengepakannya itu kita bikin yang rapi, bagus, dan, menarik. Paling, itu aja sih Mbak untuk inovasinya. Namanya Mino, si mungil yang melegenda. Siapa sangka dari ukuran yang kecil tersimpan rasa yang luar biasa. Mino, bentuk baru dari Nopia, yang dikemas dengan praktis namun tetap menjaga cita rasanya. Dengan berbagai rasa baru seperti durian, pandan, coklat, kacang, dan nanas, Mino menjawab selera generasi baru tanpa kehilangan jati dirinya. Harapan kita untuk, Mino ini bisa tetap disukai oleh masyarakat dengan ciri khas manis dan renyahnya, gitu ya. Terus kemudian, yang paling utama sih, mudah-mudahan ini ada, orang-orang yang punya inovasi, bagus, atau para teknisi-teknisi yang bisa membuat mesin mesin pengepakan. Karena, kita pengepakan juga masih secara, manual, tapi itu bukan tradisional, tapi itu manual. Jadi yang kita sampaikan, tradisional ini adalah, cara pembuatan rotinya. Nah, untuk mempercepat, proses itu sebenarnya di pengepakan. Kalau pengepakan karena satu persatu kita agak lama untuk masukinnya. Nah, itu mungkin harapan kami ada teknisi-teknisi yang bisa, eee, menghasilkan mesin-mesin untuk pengepakan gitu. Karena di Nopia ini belum ada mesin pengepakan. Bersama timnya, sang pemilik bekerja sama menyusun strategi distribusi dan branding yang matang, mulai dari desain kemasan yang menarik hingga kerjasama dengan distributor. Semuanya dilakukan dengan perhitungan yang cermat.
pemilihan outlet sebagai mitra kerja dipikirkan demi satu tujuan, yaitu membawa Mino lebih dekat dengan masyarakat. Saya percaya bukan seberapa besar tempat produk kami, tapi seberapa jauh nanti produk kami itu bisa dikenal dan dinikmati oleh masyarakat. Di dunia yang serba cepat, Mino Sarangsari mengingatkan kita untuk melambat sejenak, merasakan, menikmati dan menghargai hasil dari sebuah proses. Sarangsari membuktikan, usaha kecil bisa melangkah besar. Tidak dengan mengikuti arus, tapi dengan menciptakan arusnya sendiri. Tahu Mininopia nggak? Tahu dong. Tahu Mininopia nggak, Kak? Tahu banget dong, Kak. Kakaknya tahu Mininopia nggak? Kalau itu mah aku suka banget, Kak. Kakaknya tahu Mininopia nggak? Wah, tahu dong. Nopia itu makanan khas Banyumas. Kalau Minopia itu versi kecil-kecilnya yang satu kali hap. Halo semuanya. Kalian tahu nggak sih tentang Mininopia? Makanan khas Banyumas itu loh, yang bentuknya bulat, kecil, dan rasanya legit. Nah, hari ini jadi aku ada di Taman Mas Kemabang Purwokerto. Hari ini aku bakal tanyain ke orang-orang, tahu nggak sih mereka tentang camilan legendaris ini? Yuk ikut aku buat tanya-tanya langsung ke orang-orang. Udah pernah cobain produk ini belum, Kak? Pernah dong, aku suka banget sama ini. Boleh minta reviewnya, Kak? Ini tuh produknya luarnya itu garing, tapi dalamnya itu lembut. Isiannya juga legit, Kak. Aku tuh suka banget sama rasa kacang, Kak. Wah, kebetulan banget. Aku bawa yang rasa kacang, Kak. Kakaknya mau nggak? Wah, beneran ini, Kak? Bener. Makasih ya, Kak. Iya. Kalau menurut kakak, kenapa sih Mininopia masih bertahan sampai sekarang? Itu kan makanan jadul, Kak. Mungkin karena udah punya ciri khas kali ya, Kak. Karena kan setauku pembuatannya itu masih dengan cara tradisional ya, yang pakai tungku tanah liat itu loh kalau nggak salah. Kalau kakaknya lebih suka Mininopia atau Nopia nih? Kalau aku udah nyobain keduanya nih, Kak. Tapi kalau suruh milih, aku bakal milih Minopia. Soalnya kecil-kecil dan bisa nyobain berbagai macam rasa. Karena kecil juga, jadinya bisa kebawa kemana-mana nih. Gak ribet kan? Tahu Mininopia nggak, Kak? Tahu banget dong, Kak. Nah, kebetulan aku habis beli sih ini oleh-oleh buat temenku yang mau datang dari luar kota. Kan aku suka banget sama rasa pandan ya, Kak. Jadi aku pengen banget dia nyobain rasa pandan juga. Boleh kasih rate-nya dong? Kalau dari aku Infinity sih, Kak. Karena aku suka banget kan sama ini Mininopia. Kalau disuruh ngenalin Mininopia ke teman-teman dari luar kota, kira-kira kakak bakal bilang apa nih? Kalau aku bakal bilang kalau Nopia ini adalah makanan khas Banyumas yang isiannya manis karena ada gula merahnya. Tapi nggak cuman itu, karena Nopia sekarang udah banyak macamnya. Ada brambang, ada coklat, ada durian, dan masih banyak lagi. Aku bakal ngenalin ke teman-teman bahwa Nopia meskipun tradisional itu juga bisa berinovasi. Selain itu, karena dalamnya lembut, luarnya tapi garing dan awet. Aku bakal rekomendasiin Minopia buat temen-temen yang bakal ambil oleh-oleh dari Banyumas. Nah, itu tadi pendapat orang-orang tentang Mininopia. Ternyata masih banyak ya yang tahu dan suka dengan jajanan khas satu ini. Mulai dari rasanya yang khas, bentuknya yang unik, serta pada rasanya yang semakin beragam. So, buat kalian yang belum pernah cobain, jangan lupa cobain ya. Jangan lupa juga dukung UMKM lokal agar terus berkembang. See you! Loh, kameramen ngapain di sini? Salah, kamu pergi ngikutin aku mulu. Loh, kenapa? Kamu mau ini? Bilang dong. Nih. Halo teman-teman semuanya. Kemarin kan kita udah wawancara di Mas Kemabang ya. Hari ini aku bakal menyasar salah satu mahasiswa Unsud nih. Kalau boleh tahu kakaknya asalnya dari mana ya? Halo, aku dari Cilacap. Wah, aku mau tanya nih Kak. Kakak gimana sih pandangan kakak tentang eksistensi Mininopia di Cilacap? Kalau di Cilacap sendiri ya, Mino itu biasanya tersebar di swalayan, kalau nggak di toko oleh-oleh gitu. Cuma kalau aku lihat dia di swalayan tuh emang Mino tuh jarang banget disentuh gitu, apalagi dilirik sama orang-orang. Nah, kalau buat kakaknya udah pernah cobain nggak?
Kalau aku sih udah pernah dulu, cuma akhir-akhir ini belum pernah malah. Wah, berarti kalau dari Cilacap itu memang memproduksi atau bagaimana? Setahu aku sih kalau di Cilacap belum ada produksi Mino, cuma mungkin itu dari Banyumas aja gitu, diimpor. Impor, guys. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Ini juga mahasiswa Unsud ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, Kak? Saya asalnya dari Wangon, Kak. Nah, kita juga bakal tanyain nih, gimana sih eksistensi mini Nopia di Wangon? Kalau menurut pandangan kakak gimana, Kak? Kalau di Wangon itu Nopia ada di tempat oleh-oleh, ada juga di swalayan. Ternyata setelah saya lihat, Mino itu agak laris gitu di Wangon. Kalau kakaknya udah pernah cobain, Kak? Udah pernah nyobain Mino, tapi mohon maaf, kalau untuk saya rasanya itu kurang cocok. Waduh, rasanya kurang cocok nih, guys. Jadi, apa nih pendapat kakak dan harapan kakak biar rasanya lebih bisa disesuaikan gitu, Kak? Mino ini ada, kita juga udah masuk ke modernisasi ya, Kak. Harapannya sih supaya Mino ini lebih berkembang lagi, lebih berkreasi lagi dalam bidang rasa yang cocok untuk Gen Z saat ini, supaya Gen Z juga bisa merasakan Mino yang sesuai dengan zamannya, gitu, Kak. Waduh, keren ya sarannya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Nah, sekarang lanjut ke mahasiswa yang ketiga. Kalau boleh tahu kakaknya asalnya dari mana ya, Kak? Cilongok. Nah, kalau menurut kakak sebagai Gen Z, gimana sih? Apakah Mino ini bisa diterima? Ya, untuk kalau kita berbicara kalangan Gen Z ya, mungkin di tempat saya sebenarnya lebih sering dijumpai rasa-rasa seperti rasa original, kalau enggak rasa pandan. Nah, sebagai Gen Z mungkin akan timbul rasa bosan ya ketika mengonsumsi atau menikmati Mino dengan rasa yang demikian. Mungkin akan lebih baik jika ditambahkan apa namanya inovasi terkait rasa ya, mungkin bisa rasa-rasa yang unik, jadi bisa menarik minat dari Gen Z itu sendiri. Hai guys, kita udah capek. Iya, dari pagi guys sampai sekarang ya. Jam berapa? Jam berapa sih? Jam 2, jam 3, jam 4. Oke, so today kita habis take video jurnalistik. Say hi Mbak Roni. Hai guys. Hai guys. Jadi kita tinggal bertiga. Yang dua udah pulang. Kita lagi di retreat. Kok beneran? Ya udah ya. Ya. Aduh, ke distret. Ulang. Menurut kakak, kenapa ya Mini Nokia? Apa sih? Ada apa? Mana sih? Masih rekam? Kalau kakak, sorry tadi udah tanya-tanya tentang camilan legendaris satu ini nih. Kalian, kok kalian? Isiannya lembut, tapi luarnya itu dia garing sama gurih juga. Terus misalnya deh, kayaknya isiannya lembut. Ngerti lo kocak. Biar makin berteman ya. Makasih udah nonton. Ini cocok. Camilan asli Banyumas yang kecil-kecil terus isiannya ada gula merah ya. Kameranya. Ternyata masih banyak ya yang tahu dan suka banget sama jajanan khas satu ini. Mulai dari Manda. Jadi hari ini aku bakal mewawancara Kak Vina. Menurut saya rasanya kurang cocok di lidah
lidah saya. Kurang cocok ya kak. Jadi gimana nih untuk harapannya ke depan buat produk Minonya jadi biar lebih cocok sama rasa-rasa yang kakak harapkan? Nah sekarang lanjut ke mahasiswa yang ketiga. Kalau boleh tahu asalnya dari mana kak? Cilong. Nah kalau menurut kakak essence